Sebelum mulai pembelajaran, alfabet ini berdoa, berdoa sebelumnya masing-masing, berdoa mati, berdoa mulai. Doa mulai. Oke, bangkunya sudah rapi, kaliannya sudah rapi. Saya mau mulai absen dulu ya. Abdullah, Hadir. Andika, Hadir. Asep Rohman, Hadir. Asep Sonara, Hadir. Karisa, hadir. Dea, Fadlan, Hadir. Garmeta, Iza, Ilham, Hidayat, Indah, Ismo, Hadir. Kelvin, Hadir. Ila, Lutfi, Hidayat, Muhammad Ardia, Muhammad Latif Effendi, Madin Hidayat, Muhammad Rofi, Hadir. Muhammad Rizki Akbar, Mutiara, Nazkia Arisa Hasan, Raden Erda, Randi Andi, Rasya, Randy Dwi Julianto, Resti Aisyah, Rifan Gusdian, Rifki Jalma, Rifki Jalma ada Rizka Rahayu, Siti Nur Wahilatu hadir, Siti Nur Raini hadir, Suhendra Pangrangan, Sahla, Syahra, Tika, Yuke, Oke, baik. Jadi seperti biasa minggu kemarin sudah dijelaskan materi mengenai kekalahan Jepang dan juga menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas di bagian detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, oke, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi dengan adanya pertemuan kali ini, saya harap coba langsung duduk bersama kelompoknya. Oke, jadi kembali lagi ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat memahami dan menyebutkan kronologi secara runut dari peristiwa detik-detik proklamasi serta mengenal tokoh-tokoh penting yang terlibat atau tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ya. Coba kalian ingat gitu. Biasanya kan kalian hari Senin itu suka upacara ya. Nah, di upacara itu ada pengibaran bendera merah putih. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana sih bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan pada saat itu di detik-detik proklamasi gitu. Sekarang coba kalian bayangkan gitu. Kalian adalah kalian berada di masa itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta
dan kalian mengikuti upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai itu ya, mengenai perumusan naskah proklamasi, pembacaan proklamasi kemerdekaan dan juga makna dan tokoh-tokoh penting proklamasi kemerdekaan. Oke, yang pertama konteksnya ya, mengapa proklamasi bisa terjadi? Yang pertama, proklamasi itu perlu diingat bukan pemberian Jepang ya. Proklamasi murni merupakan inisiatif dari tokoh kita sendiri. Meskipun berita kekalahan Jepang telah tersebar di mana-mana, telah banyak disebarkan melalui radio internasional, dunia tahu Jepang telah kalah menyerang pada sekutu di tanggal 15 Agustus ya. Maka dengan itu terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di daerah koloni Jepang. Salah satunya itu di Indonesia. Lalu di pertemuan kemarin kita sudah bahas ada peristiwa penculikan yang namanya Rengas Dengklok, betul. Itu merupakan sebuah penjemputan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda Rengas Dengklok Karawang untuk didesak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini kronologi singkatnya ya. Di tanggal 15 Agustus Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian di tanggal 16 peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 di malam harinya terjadi sebuah perumusan naskah. Perumusan naskah proklamasinya itu adalah di rumah seorang Laksmana Muda yang merupakan seorang kepala pemerintahan Jepang pada saat itu, yang merupakan atase angkatan laut ya pada saat itu, Laksmana Muda. Kemudian kronologinya lanjut ya, ini perumusan sampai tengah malam. Nah, di tanggal 17 di subuhnya di pukul 5 para tokoh kembali ya, pemuda bersiap. Kemudian tokoh-tokoh yang merumuskannya itu juga kembali ke rumahnya masing-masing. Kondisinya pada situ sedang bulan Ramadan juga. Tanggal 17 barulah di pukul 10 proklamasi berhasil dibacakan di Jalan Timur nomor 56. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 tokoh penting yang memegang peran kunci dalam perumusan naskah proklamasi. Yang pertama, boleh dibantu sebutkan? Oke, yang pertama tentu menyusun dulu draft. Jadi draft awal proklamasi itu ditulis tangan manual menggunakan pena, bisa cari kertas yang ditulis tangan langsung oleh Soekarno pada saat itu. Kalian pernah lihat langsung naskahnya yang tulisan tangan? Di buku ada ya, Nah, kalau yang ditulis tangan banyak coretan-coretan ya, namanya juga tulisan tangan, ada banyak revisi. Kemudian, nah ini juga ada musyawarah nih. Nah, 5 tokoh ini itu adalah yang merumuskan naskah di rumah Maeda, berarti itu di ruang makannya Laksmana Maeda. Saat itu bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan, bahkan Laksmana Muda Maeda yang mempunyai simpati besar terhadap perjuangan proklamasi kemerdekaan di Indonesia pada itu menyiapkan gitu, menjamu makan sahur untuk kelima tokoh ya, toleransi. Kemudian yang kedua musyawarah ya, naskah dibacakan kepada hadirin. Golongan muda usul kalimat lebih tegas namun tidak digunakan dari keamanan. Maksudnya apa? Nah, dalam perumusan naskah itu ada terjadi sedikit tokoh muda mengusulkan agar naskah proklamasi itu ditulis mengenai perebutan kekuasaan atas Jepang. Harusnya kayak gitu. Tokoh muda mengusulkan seperti itu. Tapi sama Soekarno nggak di ACC usul kayak gitu. Karena apa? Karena Soekarno itu tidak menghendaki adanya berselisih atau bersinggungan dengan Jepang gitu. Kalau di naskahnya ditulis mengenai perebutan kekuasaan atas Jepang, takut terjadi sesuatu gitu, yang tidak diinginkan ya. Nah, oke, selanjutnya usulan tersebut tidak jadi
dilakukan, tidak jadi di ACC, namun tetap jadi gitu. Nah, saya sudah jadi. Dan di penandatanganan juga terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang mengusulkan tanda tangannya itu harus ditandatangani oleh 5 tokoh yang itu. Tapi atas usul Soekarni akhirnya hanya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dan di bawahnya dikasih keterangan atas nama bangsa Indonesia ya. Selanjutnya ya, ini perkenalan lagi sama Laksamana Udara Tadashi Maeda. Ini adalah seorang perwira angkatan laut Jepang seperti itu ya. Nah, keterlibatan Maeda itu murni tindakan pribadi gitu, bukan perintah resmi Jepang. Jadi karena beliau itu sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, beliau banyak merasakan simpati-simpati yang besar terhadap bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisme, maka beliau berpaham kiri gitu kalau menurut negaranya. Berbeda pendapat dengan negaranya. Kalau negaranya itu menjajah, tapi dia bersimpati kepada daerah yang dijajah. Nah, pada awalnya seperti biasa ya, ini adalah jenjang karirnya di tahun 1940. Bertugasnya itu di Belanda. Bertugas di Belanda, kemudian ditugaskan ke Indonesia juga pada saat itu untuk mencari sebuah misi, mencari informasi mengenai ladang-ladang minyak di Parakan pada saat itu ya. Bersimpati, menyediakan rumah nafkah dan juga, ini nih, meskipun naskah proklamasi itu dirumuskan di rumahnya Maeda, tapi Maeda nggak ikut campur dalam proses rumusan. Nah, ini makanan sahurnya yang disediakan oleh Maeda. Ini ada pancake, nasi goreng, sarden, telur saat Ramadan. Oke, next. Proklamasi kemerdekaan. Nah, pertama, rencana awal proklamasi kemerdekaan itu adalah di lapangan Ikada yang sekarang menjadi apa? Monas, betul ya. Tapi tidak jadi di Monas karena apa? Ada yang tahu nggak? Tidak aman. Betul, tidak aman. Tidak aman karena tidak aman ya di lapangan Ikada yang masih banyak dijaga ketat oleh tentara Jepang. Maka pindahlah lokasi akhirnya itu ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu adalah rumah Soekarno ya, sesuai dengan keputusan PPKI. Nah, PPKI juga itu dan juga Chosangin, Dewan Pertimbangan juga pada saat itu banyak berkumpul di rumah Maeda juga pada saat itu ya. Oke, selanjutnya, pindah lokasi. Ini yang kedua ada persiapan teknis. Persiapan teknis kan pada saat itu sangat sederhana di halaman rumah Soekarno. Bahkan pada saat itu gubernur wali kota dari Jakarta itu memerintahkan wali kota Jakarta yang bernama Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mencari sebuah mikrofon dan juga pengeras suara. Kemudian didapatlah mikrofon dan pengeras suara itu dari seorang yang bernama Gunawan dari toko radio Satria di Salemba. Yang benderanya juga dari belakang rumah pada saat itu diambil oleh Sumut ya. Kemudian naskah dibacakan di tanggal 10. Hatta hadir 5 menit sebelumnya. Jadi sebelum pukul 10 Hatta itu datang di 9.55-an, 5 menit sebelum dibacakan proklamasi. Kenapa bisa kayak gitu? Ya mungkin bisa jadi karena beliau juga menjaga di perjalanan itu kan stabilitas, mungkin juga masih banyak perseliweran angkatan Jepang yang masih bersenjata juga gitu. Nah, rumusan itu juga yang sampai tengah malam mungkin ya. Jadi Hatta hadir 5 menit sebelumnya. Kemudian pengibaran bendera itu dilakukan oleh Latif dan juga Suhud, dikibarkan oleh Latif dan juga Suhud. Awalnya itu itu Latif sama Suhud itu kan 2 laki-laki. Tadinya itu Latif itu mau sama SK Trimurti. Nah, Trimurti itu adalah tokoh perempuan. Tadinya yang mengibarkan bendera itu tokoh perempuan pada saat itu. Tapi Trimurti menolak dengan alasan apa? Karena pada itu sebagai bentuk apa ya? Mungkin karena ada
ada laki-laki gitu. Jadi laki-laki gitu yang ditunjuk sebagai pengedar bendera merah putih, dan itu Latif ditunjuk. Trimurtinya yang menolak, bukan karena kurang persiapan juga, sebagai bentuk penghormatan aja. Nah ini kalau ada yang mau berkenalan sama tokoh-tokohnya, ini ada Ahmad Subarjo yang menjemput Soekarno-Hatta dari penculikan, kemudian ada Sayuti Melik dan juga Franz Mendel. Sayuti Melik yang apa? Tugasnya ini mengetik naskah, kemudian Franz Mendel mempotret, betul ya. Ada saudaranya namanya siapa satu lagi? Alex Mendel, betul. Tapi yang kita saksikan foto proklamasi itu hasil dari siapa? Alex atau Franz? Franz. Yang Alex kemana foto-fotonya? Di Lapas Jepang, betul. Nah, kemudian ini kalau ada suka ada yang menjadi ibu Soekarno teh cewek, Soekarno itu cewek apa cowok? Di Soekarno adalah pemuda, ya. Jangan kalian bayangkan Soekarno itu berambut panjang, anggun, memakai gaun, enggak kayak gitu ya. Nah ini tokoh-tokoh pentingnya ada 8, sudah saya tadi ulas ya semua. Fatmawati itu menjahit bendera merah putihnya setelah dijanjikan kemerdekaan oleh Khoiso pada saat itu. Oke, next. Nah ini makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada 3 poin penting. Proklamasi merupakan hasil perjuangan Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Nah kemudian yang kedua adalah merupakan pernyataan kedaulatan bangsa. Yang ketiga merupakan landasan kehidupan berbangsa. Seperti itu. Jadi kita yang hidup di masa kini itu dapat menikmati kemerdekaan ini dan tidak harus merusakkan hidup di bawah penjajahan. Oleh karenanya kita semua patut bersyukur. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya gak? Sebelum kita ke penugasan kelompok, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, gimana? saya mau bertanya, Ya. kalau Jepang sudah kalah, mengapa mereka merampas kota? Bahasa Indonesia. Sok silahkan, gimana? Kalau Jepang sudah kalah, mengapa mereka merampas foto Alex Mendel? Bukannya mereka sudah tidak punya kuasa lagi ya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan dulu lagi. Meskipun Jepang sudah kalah gitu, kenapa sih Jepang juga masih berani gitu merampas foto? Bukan karena dia tidak punya kekuasaan lagi? Ya karena itu, karena terjadi vacuum of power dan juga tentara Jepang pada saat itu masih bersenjata gitu. Jadi mereka masih merasa karena belum ada putusan proklamasi karena kan proklamasi kemerdekaan itu tidak didukung secara resmi oleh Jepang. Ya, meskipun pada saat itu Soekarno dan Hatta itu meminta izin kepada Jenderal Nishimura pada saat itu. Nishimura itu kayak gimana responnya? Ada yang tahu? Tidak mengiyakan, tidak juga melarang gitu ya. Jadi tentara Jepang yang masih bersenjata pada saat itu juga masih berani gitu merampas foto proklamasi. Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Berkelompok isinya antara 6 sampai 7 orang ya. Kelompoknya sudah saya share nih Bu. Kelompoknya sudah saya share nih. Kalian akan dibagi menjadi beberapa tugas ya. Yang pertama itu ada tugas kelompok. Kemudian yang kedua ada tugas individu. Kalau individu nanti di akhir ya. Kalau yang tugas individu nanti di akhir saja. Kelompok 1.
Kelompok 1 boleh, ini LKPD-nya. Tulis, kalian kelompok 1 mendapat tema 1. Di aktivitas 1 itu kalian buat sebuah analisis mendalam dari sebuah studi kasus. Ada satu pertanyaan ya yang harus dijawab secara berkelompok di situ. Ada 6 tema. Kalian kerjakan sesuai nomor kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 mengerjakan tema 1, kelompok 2 mengerjakan tema 2, dan kelompok 3 dan seterusnya mengerjakan sesuai tema. Silakan kalian tulis jawabannya di LKPD langsung aja ya. Dan satu orang kelompok saya minta ke depan untuk melakukan sebuah game yang bernama Memorize and Recall ya. Materinya udah saya kirim di grup, gambar-gambarnya ada 10 gambar dan juga 10 keterangan dan juga peristiwanya. Foto dan keterangannya ada 10. Kalian udah hafal belum? Udah hafal? Benar. Yang paling cepat poinnya paling besar, skor kelompoknya paling besar ya. Itu untuk ronde pertama. Di ronde kedua kalian melakukan sebuah sesi juga yang namanya jawab soal cepat kayak kemarin ya. Jawab soal cepat kayak kemarin itu dijawab sama-sama kayak gini. Semuanya satu orang kalau satu resmi. Kamu semua masuk. Jangan jam. Satu dua tiga bagaimana? Bicara dia. Yang gimana itu kak? Dalam hitungan ketiga kalian ambil satu kertas. 1, 2, 3. Jangan diangkat itu semuanya. Jangan ada yang paling ke depan ke belakang, Jangan. Stop. Udah ada yang ingat? Ingat gambar jelas? Ingat tanggalnya? Jawab, tempel. Aku tempel dulu. Ini kemana kita? Di sana aja, di sana. Di sana aja. Yang udah yakin ke sini, di sini. Yang kosong. Kelompok berapa kamu? 1 paling cepat, kelompok 1 paling cepat. Kewan, ayo. Kemana sih? Iya bisa dibuka yuk. Bisa. Buka itu semprongnya. Kayak seberapa iya. Hey. Ayo itu. Hah? Iya, itu 50. Itu 50? Iya, yang butuh jam penutup ya. Di Yang kedua selesai untuk berapa? Ini 3. Yang itu yang 14. 14? Oh ini. Ayo. Iya, tadi kan aku siapa? Hei, kalau kamu jangan diganti lagi, kamu udah ke belakang soalnya. Yang udah ke belakang tuh bisa diganti. Tulis Inggris. Potongan udah burung. Iya kan saya belum bilang dan juga harus diganti.
Dapat imam tuh. Selanjutnya adalah perkenalan seperti biasa ya. Hanya ada 3 orang yang terlihat dalam perumusan ramalan atau ramalan. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarmi, Wilomo. Nomor 2 benar atau salah? Foto proklamasi yang kita saksikan saat ini adalah foto karya Alexander. Jangan terlalu bersih ya. Jangan ujian. Ibu ini pertama. Saya lihat dari soal aja ya. Nomor selanjutnya, gak mau saya pengen di bawah semua tangannya. Nama toko radio di Salemba. Nama toko bukan. Nama toko radionya nih. Yang meminjamkan Satria. Selanjutnya saya mau tanya nih, tangannya di semua. Khairul Saleh, benar atau salah ya? Khairul Saleh adalah golongan tua. Salah benar? Salah. Ya Bu. Tiga salah, ingat ya. Oke, next selanjutnya. Sultan Syahrir adalah golongan muda, benar atau salah? Benar. Salah. Benar. Kelompok berapa? 5. Berarti ingat ya. Oke, terus nomor ini kelompok 6. Mari. Mana? Iya, kelompok. Selanjutnya adalah nama tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Mas Soekarno. Oke, udah habis soalnya ya. Kelompok berapa aja yang dapat 100? 3. 2. Kelompok 1 total lahir 100. Kelompok 2 berapa? 2 kilo 5,78. Siapa yang meminta Ahmad Subarjo memegang atau PKI? Tadi Dari sejarah proklamasi ini kami bisa mengenal tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, dan untuk hari ini Terus belajar. ada yang mau menambahkan? Oh, ya, saya cukup. Terima kasih. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. LK
KPD-nya sudah saya kumpulkan ya, sudah dikumpulkan semua. Untuk 11 F1 tetap semangat dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.